Halo Sobat Tonton, terima kasih telah sampai di channel ini. Pada kali ini kita bakal bahas alur cerita film lagi yang kali ini berjudul Dead Snow. Film ini menceritakan sekumpulan remaja yang ngeyel setelah diperingati oleh penduduk sekitar sehingga mereka pun diserang oleh para zombie penunggu gurun salji yang begitu lapar. Dan sebagai pengingat, ini adalah konten spoilerful, jadi yang nggak suka konten ini, mohon maaf tentang konten ini dan nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke filmnya. Pada suatu malam di tempat bersalju, terlihat seorang wanita bernama Sarah tengah berlari dari kejaran sosok manusia namun bersuara monster. Dan di saat berlari, ia pun terjatuh dan menghantam pohon sehingga terluka, yang membuat sosok tadi datang dan berhasil menangkapnya di sana. Kemudian, pada keesokan harinya, terlihat beberapa mahasiswa kedokteran ingin mengunjungi temannya yang bernama Sarah, yang dimana Sarah tanpa mereka ketahui sudah meninggal di awal adegan tadi. Dan diketahui tujuan mereka sekarang mengunjungi tempat di mana Sarah singgah sesuai janji mereka. Dan setibanya mereka di sebuah pos, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena mobil mereka tidak bisa melewati jalur ini. Sementara kekasih Sarah bernama Vegard menunjukkan arah ke kabin menggunakan speedboat dan meninggalkan jejak untuk temannya. Kemudian setibanya di kabin, Vegard pun langsung berkemas dan menyalakan api. Kemudian datanglah para temannya tadi yang telah menempuh perjalanan untuk sampai di kabin. Mereka pun kemudian bersenang-senang sembari bermain salju dan menikmati liburan di tempat itu. Dan karena tujuan mereka datang ke sini untuk bersenang-senang, mereka pun mulai berpesta pada malam harinya. Meskipun di sini Vegard sedikit cemas karena Sarah tak kunjung muncul dan setahu dirinya Sarah telah singgah di sini 1 hari sebelum mereka datang. Dikala tengah berpesta, mereka pun memperdebatkan bahwa ada seseorang di luar dan seseorang dari mereka bernama Roy pun memutuskan untuk mengeceknya. Dan ternyata ada seorang pria manula bernama Turger datang ke kabin mereka. Dan maksud Turger itu datang adalah untuk memeringati bahwa tempat ini sangat bahaya bagi mereka karena menurut kabar penduduk di sini dahulunya tempat pembantaian tentara Nazi. Namun sampai sekarang belum ditemukan satupun kabar tentang mereka, sehingga masyarakat setempat memberi pandangan buruk karena mereka berasumsi bahwa tentara Nazi masih hidup dan mereka memperingati siapapun untuk tinggal di sini. Namun karena para mahasiswa itu mengeyel, pada akhirnya Turger pun pergi meninggalkan mereka di sana, lalu memutuskan kembali ke tendanya. Namun pada saat Turger kembali ke tendanya, ia mendengar sesuatu di luar, sehingga Turger pun pergi mengeceknya. Dan di saat sedang mengamati area sekitar, tiba-tiba leher Turger tersayat dengan cepat, yang membuat Turger panik dan berusaha menyerang dengan senjata yang ia miliki. Namun sialnya, ia tak bisa melawan dan terbunuh di sana. Keesokan harinya, Vegard berniat mencari kekasihnya Sarah, karena khawatir Sarah tak kunjung muncul. Dan di tengah pencariannya yang begitu dingin, Vegard pun memutuskan untuk beristirahat, sembari menyantap odading. Namun di saat sedang menyantap makanan, ia pun melihat sebuah tenda, dan langsung menghampirinya. Dan di saat melihat ke dalam tenda, Vegard pun dibuat merinding dengan penampakan Turger yang sudah tewas dengan mengenaskan. Dan dikala tengah panik, Vegard melihat jejak kaki berlumburan darah, sehingga membuatnya penasaran dan langsung mengikuti jejak itu. Namun di tengah hujan salju itu, Vegard yang mencari Sarah pun terjatuh dan masuk ke bawah lorong yang ditumbuki salju. Sementara di kabin, pria yang bernama Erland sedang mencari minuman. Namun siapa sangka ia menemukan sebuah kotak dan memperlihatkannya kepada teman-temannya. Dan di saat kotak itu dibuka, terlihat perhiasan emas tua dari zaman Perang Kedua yang terlihat dari simbol di koin itu.
Dan di saat semuanya pada girang, pria yang bernama Martin menutup kotak itu dan bermaksud bahwa dirinya berasumsi kotak itu milik Sarah dan Vegard, sehingga mereka harus izin terlebih dahulu. Kemudian pada saat malam harinya, mereka yang sedang minum-minuman karena sedang merayakan libur dari lelahnya materi, secara diam-diam Hannah ternyata memasukkan koin ke dalam saku milik Martin. Lalu Erland pun izin pergi ke kamar mandi, yang disusul oleh seorang wanita bernama Chris, karena mereka sebenarnya mau bercocok tanam. Dan pada akhirnya, Erland yang sudah selesai pun kembali ke kabin dengan santainya meninggalkan Chris yang katanya mau buang air. Dan di saat sedang buang air, tiba-tiba Chris dikagetkan dengan seorang yang sedang mengintip dirinya dari arah luar. Dan Chris pun dibuat kembali terkejut dengan tiba-tiba ia ditarik ke bawah, sehingga Chris yang mendapatkan luka pun berusaha meminta bantuan teman-temannya dari luar. Namun apa daya, teman-temannya di dalam lagi party menggunakan musik Song Horeng, sehingga teriakan Chris tak terdengar, sampai Chris mendapatkan hal yang tak terduga. Chris! Kemudian setelah itu mereka pun khawatir kepada Chris, karena Chris tak kunjung datang, sehingga mereka langsung melakukan pencarian. Dan tak jauh dari situ, dikala sedang mencari Chris, mereka menemukan sebuah ransel yang tertindih salju. Dan dikarenakan pencariannya tidak ada hasil, mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam kabin membawa ransel itu. Lalu di saat mengecek ransel itu, mereka pun heran karena menemukan nama Sarah di dalam ransel itu. Sehingga mereka pun berasumsi bahwa hilangnya Sarah mungkin bukanlah hal yang wajar. Dan di saat sedang berdebat untuk mencari Chris kembali, Hannah dibuat kaget dikala ia melihat keluar jendela dan mendapati kepala Chris yang sudah terpenggal. Kemudian secara bersamaan ada tangan yang memecahkan kaca dan ingin menarik lift. Beruntungnya lift berhasil ditarik kembali bersama kelompoknya, sehingga mereka pun harus bekerja sama untuk menutupi celah-celah kabin dan melindungi diri mereka dari serangan makhluk di luar. Lalu di tengah penyerangan itu terlihat ada sebuah tangan keriput yang membuat Erland mengatakan mereka sedang diserang oleh zombie. Namun serangan demi serangan yang mereka tengah hadapi nyatanya memakan korban, sehingga Erland dengan cepat ditarik keluar dan dihabisi di sana. Kemudian di pagi harinya, sisa kelompok yang diserang tadi malam terlihat sangat panik akibat kejadian yang mereka alami. Sementara di tempat lain, Vegard terlihat baru sadar dan mendapati dirinya di dalam gua. Lalu Vegard yang masih penasaran membuat penerangan agar bisa menyusuri gua itu tanpa kegelapan. Kemudian siapa sangka, di dalam gua itu Vegard melihat sekotak senjata dan sebuah bendera yang berlogo Nazi. Namun saat melihat lebih lanjut, ia pun menemukan kepala milik Sarah yang sudah membusuk. Sehingga Vegard pun tak kuasa bersedih dan menabrak es di sana. Namun tiba-tiba Vegard terpental keluar dari gua dan terlihatlah sosok zombie di sana. Sehingga Vegard dan zombie itu pun langsung baku hantam di sana. Singkatnya, Vegard kemudian menggunakan topi zombie itu dan berhasil mengalahkannya. Namun dari arah berbeda, ada zombie yang lain menyudutkan Vegard di ujung tebing dan dengan segala usahanya ia pun mengalahkan zombie itu dengan pedang yang ia lempar hingga sang zombie tewas di sana. Namun terlihat zombie yang pertama kembali bangkit, kemudian mendorong Vegard. Dan beruntungnya Vegard mengambil isi dalaman zombie yang tewas tadi untuk bergelantungan. Lalu Vegard dengan kekuatannya yang berhasil membuat zombie itu jatuh, walaupun ia sempat terkena gigitan. Kembali ke dalam kabin. Di saat sedang merasa ketakutan, Hannah pun memiliki ide untuk membagi mereka menjadi dua kelompok, yang dimana kelompok pertama mencari jalan menuju mobil agar mereka bisa meminta bantuan, sementara kelompok lain menunggu kedatangan Vegard di kabin. Dan karena tak punya pilihan, Martin dan Roy pun memutuskan untuk memancing para zombie, sementara Hannah dan Liv pergi mencari jalan untuk meminta bala bantuan. Namun di tengah perjalanan mereka yang sedang dikejar zombie pun harus berpisah. Dan di sana Hannah pun berhasil menghabisi salah satu zombie. Akan tetapi Liv yang dikejar terkena serangan zombie sampai tak sadarkan diri.
Dan setelah sadarkan diri, Liv menyadari bahwa para zombie itu tengah menyantap bagian tubuh miliknya. Dan dengan kesadaran yang tersisa, Liv pun menggunakan granat yang dibawa oleh salah satu zombie itu. Sementara Hana yang cemas masih dikejar zombie, berusaha kabur dengan menaiki sebuah pohon supaya terbebas dari kejaran. Namun tiba-tiba ada seekor gagak yang membuat Hana panik karena memancing para zombie yang sudah menunggunya di bawah. Hai, saya Upin. Namun Hana yang cekatan beruntungnya tak tertangkap zombie itu. Akan tetapi di sana Hana dihadapkan dengan jurang yang begitu tinggi. Dan Hana yang tak mau terinfeksi zombie pun membuat sedikit retakan sehingga membuat Hana dan zombie itu pun terjatuh. Sementara di kabin, terjadi lagi penyerangan yang membuat Roy panik. Sehingga ia membuat bom molotov, namun saat melemparkannya Roy meleset sehingga membakar kabin. Kemudian Martin yang berusaha tenang mencoba menelepon panggilan darurat. Namun saat Martin menjelaskan bahwa mereka sedang diserang tentara Nazi, laporannya itu dianggap nyeleneh, sehingga tak ditanggapi. Oleh karena itu, Martin mengajak Roy masuk ke dalam sebuah gudang dan di sana mereka mendapati ada senjata sehingga membuat mereka berpikir untuk melakukan perlawanan bermodalkan senjata itu. Di sisi lain, Vegard yang telah berhasil selamat terlihat berjalan menuju kendaraannya dan menyadari dirinya terkena gigitan, ia pun menjahit luka itu menggunakan jarum pancing dan setelah menjahit, ia pun menggunakan senjata yang berada di gua untuk dipasangkan di kendaraannya dan dia pun bergegas kembali menuju kabin. Sementara Hana yang tertimbun salju terlihat masih hidup dan melihat zombie yang mengejarnya tadi terjebak. Hana yang kesal pun langsung mengeksekusinya di sana. Dan berbeda dengan Roy, begitu juga Martin setelah siap menyerang, mereka pun langsung bertarung dengan brutal di sana walaupun jumlah zombie di sana begitu banyak. Kemudian datanglah Vegard di sana yang membantu mereka dengan senjata yang dibawanya. Namun padahal baru datang Vegard yang lengah langsung ditikam oleh zombie sampai tewas. Melihat hal itu membuat Roy dan Martin sangat marah dengan para zombie yang telah membunuh Vegard. Dan tanpa disadari, Martin yang tengah bertarung tanpa sengaja dengan refleks yang sangat cepat mengenai Hana, sehingga membunuh Hana dengan tangannya sendiri. Dan bersamaan terlihat pemimpin zombie itu datang dan langsung memerintahkan para pasukannya untuk menyerang mereka. Dan di saat Martin terkena gigitan, ia yang tak mau terkena infeksi berani nekat memotong lengannya dengan gergaji mesin yang ada dan langsung membakarnya untuk menghentikan pendarahan. Dan setelah melakukan pemotongan, tiba-tiba ada zombie yang menggigit icik bos milik Martin, sehingga Martin yang tak bisa memotong bagian ini pun tidak peduli dan berfokus bersama Roy untuk mengalahkan pemimpin zombie yang tinggal sendirian. Namun di saat zombie itu berteriak, tiba-tiba muncul zombie lain yang sangat banyak dari bawah salju, sehingga membuat Roy dan Martin berlari kabur dari kejaran. Akan tetapi di tengah jalan, pemimpin zombie berhasil menghajar Roy, sehingga ia tewas. Dan Martin yang melihatnya pun menyadari bahwa para zombie itu sebenarnya cuma ingin mengambil barang yang sebenarnya milik mereka. Dan karena hal itu, Martin bergegas menuju kabin yang terbakar hangus, lalu mengambil kotak perhiasan yang tersimpan dari reruntuhan kebakaran itu dan memberikannya kepada komandan Nazi di sana. Kemudian dikala sudah aman dari kejaran para zombie yang sudah tak mengejarnya, di saat Martin menemui mobil dan memasukinya, ia pun mendapati sebuah koin terbawa dari jaketnya, sehingga Martin pun melihat ke arah luar, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton konten ini sampai habis guys, semoga kalian semua terhibur. Admin di sini meminta tulis pendapat dan kritik kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Pesan yang bisa kita dapat dari film ini adalah, gue belum kasih tahu. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.